A-nya Universitas Sumatera Utara, E-nya Universitas Gunadarma II, U Universitas Indonesia, dan W Universitas Mercu Buana II. Ada nanti ada seni pro, ada kontra. Di situ juga ada putusan dewan juri, di sini ada putusan audiens. Dewan juri itu memberikan nilai. Kita punya form. Emosinya sesuai yang terjadi tadi. 7 menit. 7 menit tim. 7 menit untuk pembicara kedua tim pro, 7 menit untuk pembicara kedua tim kontra. Selesai. Di babak bidasan ini boleh interupsi. Sepanjang itu dia nggak boleh, berarti nilainya dikurangi. Dia melanggar kesepakatan. Lewat 20 detik, chairperson akan menghentikan penyampaian argumen pembicara. Lewat 20 detik, chairperson akan menghentikan penyampaian argumen pembicara. Jadi namanya babak kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini pembicara penutup atau kesimpulan diberikan 3 menit. Bendera merah untuk menandakan waktu telah digunakan. Kita berikan 3-3-3. Nah, patokan. Jadi itu ada bendera kurang itu. Ya, menunjukkan bendera ini. Kemudian pembicara pertama waktunya selesai. Ketiganya pakai apa? Menggantikan ya pembicara satu tim kontra. Nah, pembicara kedua. Untuk memilih kotak emosi, ya. Paham? Oke, saya undi ya. Enggak, silakan memilih emosi. Berbicara apa, kita selaku pewaris bahasa Indonesia khususnya sebagai bahasa sekali mengurangi kita dalam berbahasa Indonesia yang akan terus menjadi. Kesempatannya, saya Dewi Aurizala sebagai pembicara pertama dari tim kontra, dan pembicara kedua kami adalah Muhammad Ari Purnama Aji, dan pembicara ketiga adalah Muhammad Ilham Nasution, dan kami www.cekfacebook.com. Anda menggunakan sumber yang telah lama, sehingga sekarang saya 18 tahun sampai 25 tahun. Yang kedua umur 26 sampai 35 tahun, dan yang ketiga adalah umur 45 sampai 54 tahun. Di sini dapat kita ketahui bahwa pengguna Facebook terbanyak berasal dari kalangan 18 sampai 25 tahun, cenderung menciptakan sebuah pola komunikasi khusus yang dipakai untuk membedakan kelompok usia remaja dengan kelompok usia lainnya, dengan tujuan menyulitkan pemahaman orang di luar kelompok tersebut dan di luar kelompoknya, bukan secara umum seperti itu. Dan Anda menyatakan bahwa singkatan-singkatan tersebut merusak bahasa Indonesia. Anda adalah bagaimana Facebook itu mendidik bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan yang seperti saya katakan tadi, situs-situs yang mempromosikan tidak hanya situs-situs berita, namun seperti banyak situs-situs atau orang-orang terkait mengenai peran pentingnya bahasa Indonesia dalam segala aspek kehidupan berbangsa di Indonesia. Pengguna Facebook sangat-sangat ini, peran Facebook sangat mengurangi terhadap bahasa Indonesia bangsa ini, sehingga akhirnya komunikasi yang akan disampaikan oleh situ seperti itu. Sudah selesai, silahkan bersalaman. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Bagi para koruptor, sekarang Anda mau pro atau kontra? Pro, oke. Dia pro, Anda kontra. Digunakan untuk kepentingan pribadi, akibatnya banyak masyarakat yang tidak bisa melahirkan dengan sehat karena sulit diambil. Kenapa orang rela untuk memberikan, misalnya mengeluarkan bayi tabung dan sebagainya agar mereka punya kehidupan? Bagaimana penting? Itu kenapa bahwa ketika hidup seorang tidak diambil atau ketika hak hidup yang dimiliki oleh koruptor itu adalah layak untuk diambil. Jadi saya kan yang jauh lebih masif dan sebagainya. Mungkin saya tidak langsung kita tidak mengetahui bahwa tidak mereka tidak membunuh secara langsung.
Tapi fakta 10 besar Cina tetap menempati peringkat sebagai negara terkorupsi. Korupsi itu sanksi dengan mengambil hak hidup si orang itu. Maka dengan sini ditegaskan bahwa hal-hal yang seperti hukuman mati tersebut. Terus kemudian dari kelompok kontra berbicara tentang hak hidup orang mati, hak hidup orang koruptor. Apakah itu cukup dibandingkan dengan para korban yang diambil haknya, duit-duitnya oleh para koruptor dan digunakan tidak sebagaimana. Contoh, para beberapa daerah di Indonesia saat ini lebih fokus bagaimana titik kementerian, contohnya kementerian instansi yang besar. Coba teman-teman kementerian, coba KPK lihat apa yang sebenarnya ada di titik-titik yang itu, bahwa orang yang di situ meninggal seperti itu, saudara-saudara. Jadi menurut kita adalah daripada mengorbankan banyak masyarakat Indonesia mati akibat tidak tersampaikan dana yang dari pemerintah, kemudian kita mengorbankan satu nyawa yang emang bertujuannya demi kesejahteraan masyarakat. Mekanisme seperti apa yang kita sampaikan dan dampaknya terhadap itu. Pemerintah kita bagi sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah gubernur yang pada dasarnya mereka punya otoritas dan mempercayai suatu sumber, apalagi sumber itu adalah teknologi, di mana seperti kita ketahui koneksi internet nomor 3 terlambat di Asia Tenggara, dan dari 190 negara Indonesia berada di 148 negara yang memiliki koneksi internet lain ke tingkat desa, di mana juga sistem ini sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi kita dapat melihat bahwa sebenarnya Indonesia itu cocok menggunakan sistem e-voting. Dari tingkat efisiensi dan partisipasi politik itu. Terima kasih. Dan tadi juga saya menanggapi pembicara pertama dan pembicara kedua tim pro. Tim pro mengatakan bahwa sistem e-voting ini hanya dijalankan di negara tersebut pada tahun 2009 karena sistem e-voting. Ya, ini adalah kompetisi debat nasional tingkat mahasiswa yang seluruh Indonesia kita laksanakan oleh Political Communication Institute atau Polkom Institute, di mana tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk melatih generasi muda, khususnya para mahasiswa dalam berpikir kritis
kritis, kemudian menyalurkan hal-hal positif ya terkait dengan kemampuan mereka dalam berargumentasi, kemudian juga kemampuan mereka di dalam berdebat, ya, di dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran mereka tentang soal-soal kebangsaan, soal nasionalisme dan kebangkitan nasional. Nah, inilah yang menjadi tujuan ya, dari Polkomisi melaksanakan kegiatan ini. Ya, kita harapkan dari kegiatan ini lahir ya para mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki kemampuan intelektual secara akademis, yang berpikir kritis, argumentatif, dan juga mereka paham betul tentang persoalan bangsa, khususnya nasionalisme dan kebangkitan nasional. Cara pemilihannya Ya, dalam kompetisi debat ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh Polkom Institute ya, di ini, dan mekanisme penilaian tentu ini adalah sistem group ya atau chambers, di mana mereka nanti masing-masing tim itu saling bertemu, lalu kemudian yang terbaik dari mereka dari aspek ya substansi atau isi atau konten dari yang diperdebatkan, lalu kemudian yang kedua itu nanti juga dari penampilan mereka ya, penampilan dari cara mereka berdebat dan sebagainya. Yang ketiga adalah termasuk dari aspek nilai adalah pemahaman mereka tentang keseluruhan dari perdebatan ini. Jadi itulah yang menjadi konsen kita di dalam melakukan perdebatan penilaian. Jadi substansi isi, kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka cara menyampaikannya, ya, public speaking mereka. Yang ketiga adalah keseluruhan dari bagaimana mekanisme mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, hadirin dan tim kontra yang saya banggakan. Dewan Juri terhormat, saya di sini sebagai pembicara satu yang akan menyampaikan definisi, kemudian berargumentasi dan elaborasi yang sangat kuat. Dewan Juri terhormat, dengan mosi hukuman mati bagi para koruptor. Di sini saya sebagai pembicara pertama tim akan menyampaikan definisi terlebih dahulu dalam jalannya perdebatan ini, bahwa korupsi yang kami maksud dalam perdebatan ini adalah kejahatan luar biasa dalam menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan publik. Kemudian, dalam suatu tim ini, seperti itu adalah pembatasan dalam perdebatan ini. Kemudian, kami sebagai tim pro memandang ada beberapa aspek-aspek kenapa koruptor itu harus dihukum mati. Yang pertama, kami memandang dari aspek hak asasi manusia itu sendiri. Yang kenapa memandang aspek seperti itu, seperti yang Dewan terhormat, bahwasannya korupsi itu adalah kekerasan dan pelanggaran HAM yang hampir sama, karena ketika ada konflik atau kejahatan bersifat HAM, itu adalah kejahatan yang bersifat sistematis dan luas, sehingga akan mengikuti kejahatan berikutnya. Begitu juga dengan korupsi, bahwa orang-orang di bawahnya atau lini-lini berikutnya untuk melakukan korupsi lagi, seperti Dewan terhormat. Kemudian kami memandang dari aspek ekonomi, bahwa korupsi atau koruptor itu sebagai pencuri uang negara dan sekaligus sebagai musuh negara. Nah, kenapa seperti itu? Karena korupsi tadi disampaikan di definisi awal bahwa kejahatan yang luar biasa dalam menyalahgunakan kewenangan jabatan publik, sehingga aspek-aspek yang biasa hak asasi manusia itu sendiri. Yang kenapa memandang aspek seperti itu? Seperti Dewan Juri terhormat, bahwasannya korupsi itu adalah kekerasan dan pelanggaran HAM yang hampir sama, karena ketika ada konflik atau kejahatan bersifat elaborasi yang sangat kuat. Dewan Juri terhormat, dengan mosi hukuman mati bagi para koruptor, bahwasanya dengan dihukum matinya koruptor kelas kakap ini akan menjadi satu langkah perubahan bagi Indonesia dalam mengatur dan menata negara yang lebih baik, karena kakap-kakap kelas penjahat ini, koruptor ini telah ditiadakan. Bahwasanya koruptor itu sama saja dengan pembunuh. Ini
itu akan berdampak dan berefek sangat fatal sampai ke lapisan-lapisan paling bawah. Ketika kas negara diambil, ketika uang negara diambil, atau instansi-instansi terkait yang dia pimpin diambil, itu akan jelas mempengaruhi kinerja dari instansi yang dia pimpin. Atas dalam kasus saya akan memperkenalkan rekan saya, Bada Yuda Pratama sebagai pembicara kedua dan juga Rio Trimono sebagai pembicara ketiga. Memasuki ke dalam substansi perdebatan ini. Pertama-tama seperti status quo atau ada perbedaannya jika ada apa. Kedua, kami ingin mempertanyakan jika karena itu sudah ada di status quo, apa bukti efektivitasnya? Karena kenyataannya menurut Indonesian Corruption Watch pada 2010 juga 460 kasus padahal sudah ada UU Tipikor. Oleh sebab itu saya meminta tim kota untuk menjelaskan hal tersebut. Sekarang memasuki bidangnya, di mana ini tidak akan berlaku sistematis, bukan? Karena hanya koruptor kelas kakap yang ingin dikriminalisasikan melalui melalui hukuman mati. Pertanyaan kami, bagaimana efek jerah terhadap koruptor kecil itu dapat terjadi? Hal kecil itu betul, dan ini melemahkan antagonisasi terhadap korupsi itu sendiri karena mereka bahkan mengklasifikasikan itu. Kedua, kontra untuk menolak hukuman mati bagi para koruptor didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah karena mereka berargumen bahwa ini adalah sebuah pelanggaran HAM. Yang kedua adalah karena mengambil hak hidup seseorang, mengambil seluruh hak orang lain berdasarkan hierarki HAM dari John Stuart Mills. Dan yang ketiga adalah konsistensi pendirian Indonesia menentang pelanggaran HAM berat. Namun menurut tim kontra, pemberian hukuman mati bagi para koruptor adalah sebuah pelanggaran HAM berat juga. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan saya akan terlebih dahulu memberikan sebuah penjelasan mengenai tidaklah sesuai dengan prinsip hukum yang restoratif. Namun kemudian mereka juga menyebutkan bahwa untuk menghukum korupsi, maka ini adalah sebuah pelanggaran HAM juga, sehingga argumen dari mereka pada prinsipnya adalah sesuatu yang kontradiktif pada in its own merit. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum saya melanjutkan argumen saya, kemudian juga kita harus mempelajari, saya ingin rekan-rekan sekalian sebelum memberikan tanggapan terhadap argumen saya untuk memahami konsep dari The Great Terbut dari Jeremy Bentham. Jeremy Bentham adalah seorang utilitarian tentunya, dan dia mengatakan kejahatan seperti pembunuhan yang menjadi korban hanyalah satu orang dan mungkin keluarga yang ditinggalkan, yang layak dan yang sesuai dengan hukuman yang tidak berupa hukuman mati, namun hukuman. Setuju dengan mosi ini bahwasanya koruptor tidak seharusnya diberikan hukuman mati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, dan perdebatan ini cukup panas dan semoga dapat memberikan kita banyak pengetahuan dan juga membuka cakrawala kita mengenai perdebatan kali ini. Pertama saya ingin membuka pidato saya dengan sebuah pepatah yang bijak dari Mahatma Gandhi. Mata dibalas mata akan memutarkan mata hati kita. Seperti itulah kondisi dari tim pro. Mata hati mereka telah dibutakan dengan tujuan mereka untuk memberikan pembalasan dendam yang begitu kejam seperti yang mereka inginkan terhadap para koruptor itu sendiri. Namun mereka sendiri juga tidak mengerti mengenai konsep restoratif dan retributive justice. Marilah saya menjelaskan bentuk dari retributive justice. Salah. Hukuman kemiskinan itu merupakan bentuk dari restorative justice. Perkenalkan terlebih dahulu apa itu konsep retributive justice. Konsep retributive justice, maka kami percaya bahwasanya korupsi itu sendiri dengan hukuman mati itu adalah hukuman dengan adanya untuk memuaskan rasa balas dendam dari seseorang yang merasa disakiti oleh adanya koruptor. Hal ini berbeda dengan hukuman kemiskinan. Hukuman kemiskinan adalah hukuman yang berdasarkan pada konsep restorative justice. Mereka sendiri tidak pernah mengetahui apa itu konsep restorative justice. Kami mencoba untuk memberikan pemahaman melalui instruksi, tetapi ditolak berkali-kali oleh saudara saya dari Tirta Kanting oleh suatu tindakan pidana. Bukan hanya memperbaiki, tetapi juga mengkompensasi kerugian dari perusahaan itu sehingga orang ini dapat mendapatkan kebahagiaan. Hukuman kemiskinan adalah mengacu pada konsep restoratif justice tersebut. Sedari awal mereka beranggapan dan bertujuan dalam posisi mereka, hukuman untuk koruptor adalah hukuman yang merupakan hukuman retributif, karena hukuman ini adalah hukuman yang kejam. Tetapi di sisi lain mereka juga berargumen bahwasanya ada hukuman rehabilitasi untuk koruptor yang kelas kecil. Inilah ketidakkonsistenan karena mereka punya double standar atau standar ganda. Hal itu yang sangat kami tidak suka dari rekan-rekan dari tim pro. Ingin kami ajukan hukuman kemiskinan kriterianya bisa bersifat kuantitatif, ada standarnya sehingga akan kena tujuan kami dapat tercapai. Silakan saudara. Anda mengatakan bahwa hukuman kemiskinan adalah hukuman yang paling tepat. Sekarang saya tanyakan, negara mana yang telah berhasil melakukan hukuman kemiskinan sehingga koruptor akan menurun atau koruptor akan semakin. Indonesia sangat bangga untuk menjadi pelopor dari negara tersebut, dan ingin kami buktikan dalam argumen saya selanjutnya. Mohon maaf, tidak, terima kasih. Bahwasanya tindakan kriminalitas korupsi itu terjadi karena motif ekonomi, saudara-saudara. Ketika para koruptor melakukan tindakan korupsi, mereka melakukan analisa keuntungan dan kerugian. Berapa banyak uang yang dikorupsi dan berapa banyak sesuatu yang harus mereka keluarkan ketika mereka dihukum. Mata hati kami dari tim pro itu sudah tertutup. Sedangkan kami berkata juga kepada teman-teman, bagaimana bisa teman-teman mengatakan bahwa orang yang
melakukan tindak korupsi harus dimiskinkan. Teman-teman sendiri tidak memberikan klarifikasi yang jelas. Anda mengatakan bahwa dengan membunuh orang yang korupsi itu sama dengan balas dendam. Apa bedanya dengan memiskinkan orang yang korupsi? Itu juga balas dendam. Bahkan itu melebihi hak keadilannya, hak keadilan dari orang yang berkorupsi tersebut. Ketika ia berkorupsi 1 miliar, kemudian negara memiskinkannya sampai tidak memiliki sepeser uang pun, apakah itu adil untuk kita negara Indonesia yang merupakan negara yang memegang prinsip demokrasi? Itu yang pertama. Merupakan pencabutan hak asasi manusia seseorang. Memiskinkan itu telah mengambil hak. Padahal sebelumnya pembicaraan kedua sudah memperjelas bahwa mengambil hak itu perlu sebagai necessary evil. Itu artinya sebagai pembicaraan ketiga tidak konsisten dengan pembicaraan kedua yang menyatakan bahwa necessary evil itu penting, tetapi Anda tetap tidak menjustifikasi perlunya hukuman. Ya, terima kasih sudah mendapat poinnya. Jadi begini, menurut saya ironis sekali ya, ternyata pembicaraan ketika ia melakukan korupsi, dia memiliki jabatan tertentu di publik. Ketika Anda di negara ini, Anda sudah mengetahui bukan hukum apa yang akan diberikan kepada Anda ketika Anda melakukan tindakan pidana atau perdata di negara ini. Ketika Anda siap memegang jabatan publik. Jadi kemudian poin yang terakhir yang akan saya dibantah dari teman-teman tim kontra adalah ya sudah, saya dihukum mati, toh keluarga saya masih bisa menikmati harta saya masih bisa meninggalkan kemakmuran untuk anggota keluarga saya, yang pada akhirnya ya tidak masalah. Nah, oleh karena itu efek jerah tidak akan muncul dan masalah korupsi pada akhirnya tidak akan diselesaikan, dan itu justru memperburuk citra hukum dan juga stans kita sebagai negara hukum, karena kita membabi buta menerapkan dan juga menggembor-gemborkan hukuman mati yang pada dasarnya tidak efektif, dan mana hal ini tidak akan ada dalam kenyataan, sehingga pada akhirnya opsi untuk hukuman mati pada akhirnya tidak akan pernah diambil. Adalah hak hidup dari si koruptor ini. Sedangkan opsi Anda untuk pemiskinan orang yang melakukan koruptor, bagaimana hak hidup keluarganya? Bagaimana dengan langsung hidup keluarganya yang dibersihkan? Iya, terima kasih. Yang pertama adalah hak hidup adalah hak yang paling purna untuk bekerja lagi, untuk mengumpulkan uang dan melanjutkan hidupnya. Tetapi ketika hak hidup dicabut, maka orang ini tidak akan memiliki hak lagi untuk memperbaiki diri dan juga untuk melanjutkan hidupnya. Yang kedua, tidak, terima kasih. Yang kedua, sesuai dengan pendapat Impro, koruptor ini terus mengambil uang karena seharusnya anggota keluarga mencegah. Jika misalkan ayah saya atau seorang koruptor, saya akan memberikan ayah saya atau saya ikut membantu mencegah ayah saya melakukan tindakan yang lebih keji untuk mendapatkan hukuman. Dan yang kedua adalah justru itu efek jerah yang lebih besar dibanding hanya satu orang yang meninggal, sedangkan anggota keluarga lain masih bisa menikmati uang dan juga aset yang ditinggalkan. Seharusnya keluarganya masuk penjara juga dong, bukan malah kalau misalnya mereka terlibat secara logika ya, orang yang terlibat kasus hukum yang sama pasti akan dipenjarakan juga, bukan justru yang kami pertanyakan adalah bagaimana. Dengan argumen tersebut, itu artinya mereka setuju bahwa keluarga memang pantas untuk dihukum. Itu artinya mereka tidak konsisten. Yang kedua, jika memang ada bukti yang secara langsung bahwa keluarga itu terlibat, maka sudah ada mekanismenya di dalam status quo bahwa keluarga tersebut juga akan ditangkap. Hukum, hal yang paling penting adalah actus rea dan juga mens rea. Tidak hanya tindakan secara fisik, tetapi juga mens rea. Ya, silakan kembali ke depan. Dan tentulah bagi tim yang bertanding, mulai dari kedatangan Anda kemudian sampai ke hari ini, tapi paling tidak upaya-upaya itu dilakukan, dan perlu kami sampaikan dari kegiatan
baju polkom biar polkomisasi. Jadi ini berapa baju? Sorry ya, ini hanya juara aja ya. Siap. Ya. Kita jalan-jalan ke Kuta, baju sama kan? Iya. Speaker dapat buku karena tadi topik terakhirnya soal hukuman mati para koruptor, maka best speaker mendapatkan buku korupsi menkorupsi Indonesia. Saya rasa lomba ini itu juga memiliki keunikan yang juga lumayan beda dengan lomba-lomba yang lain. Kita bisa menang dengan keunikan tersebut itu merupakan suatu prestasi lebih. Karena menurut saya lomba ini itu juga mempunyai salah satu standar dan kriteria yang lebih juga, yang beda dengan lomba lain, dan kami bisa sama dengan kriteria tersebut sehingga menjadi juara. Kalau pengalamannya sih intinya kita dari lomba ini kita sadar bahwa setiap orang tuh punya standar beda-beda. Misalnya penjurian aja masing-masing juga beda standarnya gitu. Dan harus siap aja kalau misalnya ada situasi-situasi yang kayak nggak kita harapkan atau situasi yang dadakan, misalnya mosi dadakan atau misalnya sistem debatnya tiba-tiba diganti karena karena jumlah pesertanya berubah kayak gitu-gitu. Tapi overall panitianya udah cukup menghandle dengan cukup baik dan sepertinya pesertanya juga lumayan puas dengan lombanya. Iya, umumnya seluruh peserta ini ya dari seluruh universitas Indonesia ini mereka memiliki kemampuan ya, memiliki potensi yang sama, memiliki kemampuan intelektual yang sama. Hanya ini kan perdebatan ya, perdebatan yang dalam pengertian bahwa yang ditunjukkan di situ kan kemampuan bagaimana mereka bisa mempertahankan gagasan-gagasan mereka ya. Selain itu juga konsep yang mereka kembangkan juga sesuai dengan tema. Setidak-tidaknya bahwa mereka harus bisa mempertahankan antara tema dan gagasan-gagasan mereka. Di Bali sangat bersyukur bahwa menjadi daerah utama untuk tuan rumah dalam lomba debat nasional ini. Sayangnya dalam lomba debat mahasiswa ini tidak satupun ada kampus dari Bali yang bisa mewakili. Ini sangat kita sayangkan padahal acaranya di Bali. Namun demikian bisa kita pelajari dan kita cermati bahwa debat ini ada beberapa hal yang menarik dicermati. Yang pertama, bagaimana para mahasiswa itu menyampaikan argumentasinya dikaitkan dan didukung dengan data dan dokumen yang lengkap. Kemudian bagaimana mereka juga melakukan strategi untuk memperkuat argumennya sekaligus juga mematahkan lawan-lawan debatnya tersebut. Ini penting karena memang kita lihat dari mahasiswa-mahasiswa yang ada ini sangat luar biasa dan kita berharap acara-acara debat seperti ini ke depan bisa berlanjut dan tentu kita khususnya di Bali sangat berkeinginan ada mahasiswa Bali yang juga ikut tampil dalam acara-acara seperti ini.